Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahira Sabrina Islami Jahwa. Saya dari kelas H, S1 Pariwisata, NIM 2274668. Di sini saya akan mempresentasikan beberapa bab tentang Human Resource Management. Nah, yang pertama ada proses analisis pekerjaan dan manajemen bakat. Manajemen bakat, proses yang berorientasi pada sasaran yang merupakan integrasi dan proses perencanaan, perekrutan, pengembangan, pengelolaan, dan pemberian kompensasi terhadap karyawan. Lalu, ada analisis pekerjaan. Prosedur untuk menentukan tugas dan keterampilan yang diperlukan dari suatu pekerjaan dan jenis orang atau karakteristik orang yang harus dipekerjakan untuknya. Lalu ada analisis pekerjaan ini menghasilkan informasi untuk menulis deskripsi pekerjaan. Selanjutnya, deskripsi pekerjaan. Daftar yang berisi tugas, tanggung jawab, hubungan pelaporan, kondisi kerja, dan tanggung jawab penyeliaan dari suatu pekerjaan, salah satu hasil dari analisis pekerjaan. Lalu ada spesifikasi pekerjaan. Daftar yang berisi persyaratan manusia dari suatu pekerjaan, yaitu pendidikan, keterampilan, kepribadian, dan lain sebagainya yang diperlukan serta produk lainnya dari analisis pekerjaan. Nah, di sini ada informasi yang diperlukan dalam analisis pekerjaan. Yang pertama, ada aktivitas kerja. Yang kedua, ada perilaku manusia. Yang ketiga, ada mesin, alat-alat, perlengkapan, dan bantuan kerja. Dan yang keempat, ada standar kerja. Yang kelima, ada konteks pekerjaan. Yang keenam, persyaratan manusia. Lalu, ada kegunaan informasi analisis pekerjaan. Yang pertama, ada perekrutan dan seleksi. Yang kedua, ada pemenuhan EEO. Yang ketiga, ada penilaian kerja. Yang keempat, kompensasi. Yang kelima, pelatihan. Lalu di sini ada melakukan analisis pekerjaan. Terdapat 6 langkah dalam melakukan analisis pekerjaan terhadap satu pekerjaan. Yang pertama, yaitu memutuskan bagaimana kita menggunakan informasi tersebut. Yang kedua, meninjau informasi latar belakang yang relevan seperti bagan organisasi dan bagan proses. Yang ketiga, ada memilih posisi representatif. Yang keempat, ada menganalisis pekerjaan secara nyata. Yang kelima, memverifikasi informasi analisis pekerjaan dengan supervisor. Yang keenam, mengembangkan deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. Lalu saya akan menjelaskan metode untuk mengumpulkan informasi analisis pekerjaan. Yang pertama, wawancara terstruktur dan tidak terstruktur.
Yang kedua, kuesioner. Yang ketiga, observasi. Yang keempat, catatan harian atau log peserta. Yang keempat, teknik analisis pekerjaan kuantitatif atau kuesioner analisis posisi dan prosedur Departemen Tenaga Kerja. Lalu, menulis deskripsi pekerjaan. Setidaknya mencakup beberapa hal antara lain, yaitu ada identifikasi pekerjaan, lalu ada rangkuman pekerjaan, ada tanggung jawab dan tugas, serta ada otoritas memegang jabatan, lalu standar kinerja, terus ada kondisi kerja, dan yang terakhir spesifikasi pekerjaan. Lalu ada menulis spesifikasi pekerjaan. Nah, spesifikasi untuk personel terlatih versus tidak terlatih, menetapkan kualitas seperti ciri-ciri fisik, kepribadian, minat, keterampilan penginderaan yang menyiratkan adanya potensi untuk melakukan pekerjaan tersebut atau untuk dapat dilatih. Selanjutnya, spesifikasi berdasarkan penilaian. Terus yang selanjutnya ada spesifikasi berdasarkan analisis statistis. Dan yang terakhir, matriks persyaratan pekerjaan. Lalu di sini saya akan menjelaskan bab selanjutnya yang menjelaskan manajemen bakat, pengetahuan dan keterampilan serta perilaku apa yang dibutuhkan seseorang untuk melakukan pekerjaan. Nah, di sini ada contoh model kompetensi atau profil pekerjaan untuk manajer sumber daya manusia. Yang pertama itu ada peran, ada pengetahuan dan skill, kompetensi dasar, personel kompetensi interpersonal, kompetensi SDM atau bisnis atau manajemen. Dan yang terakhir model kompetensi atau profil pekerjaan manajer sumber daya manusia. Lalu saya akan menjelaskan perencanaan personel dan perekrutan. Perencanaan dan peramalan angkatan kerja. Ada 4 hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan angkatan kerja, yaitu yang pertama ada meninjau rencana bisnis dan data angkatan kerja. Yang kedua mengidentifikasi kesenjangan. Yang ketiga, mengembangkan rencana dan peta strategis angkatan kerja. Yang keempat, melaksanakan dan mengukur pengaruh dari rencana angkatan kerja yang baru dengan menerapkan perubahan tersebut. Nah, perencanaan angkatan kerja atau pekerjaan atau personel merupakan proses untuk memutuskan posisi apa dalam perusahaan yang harus diisi dan bagaimana mengisinya. Lalu peramalan kebutuhan personel atau permintaan tenaga kerja. Nah, ada dibagi menjadi 2. Yang pertama ada analisis tren. Nah, analisis tren studi terhadap kebutuhan pekerjaan perusahaan di masa lalu serta periode beberapa tahun untuk meramalkan kebutuhan di masa depan. Dan yang kedua ada analisis rasio. Teknik ramalan untuk menentukan kebutuhan staf di masa depan dengan menggunakan rasio antara historis
antara beberapa faktor kausal seperti volume penjualan dan jumlah karyawan yang dibutuhkan, seperti jumlah tenaga penjual. Lalu, meramalkan penawaran kandidat dari dalam. Inventory kualifikasi atau keterampilan. Catatan daftar manual atau komputerisasi yang berisi pendidikan, minat karir, dan pengembangan bahasa. Keterampilan khusus dari karyawan untuk digunakan dalam menyeleksi kandidat dari dalam untuk promosi. Nah, selanjutnya, bagan pengganti personel, catatan perusahaan yang memperlihatkan kinerja dan memungkinkan dipromosikan saat ini dari kandidat dalam perusahaan untuk posisi yang paling penting. Dan yang terakhir ada analisis Markov. Lalu, meramalkan penawaran kandidat dari luar. Ada dua. Yang pertama, banyaknya pengangguran akan memudahkan dalam mendapatkan pekerjaan. Dan yang terakhir, alasan untuk mendapatkan kandidat yang lebih kompeten. Lalu, perencanaan suksesi merupakan proses berkelanjutan untuk secara sistematis mengidentifikasi, menilai, dan mengembangkan kepemimpinan organisatoris untuk meningkatkan kinerja yang terdiri dari 3 langkah, yaitu yang pertama ada mengidentifikasi kebutuhan kunci. Yang kedua mengembangkan kandidat dari dalam, dan yang terakhir itu ada menilai serta memilih. Lalu di sini ada sumber kandidat internal. Yang pertama, lebih mengenal kekuatan dan kelemahan seseorang kandidat. Yang kedua, lebih berkomitmen. Yang ketiga, moral lebih meningkat jika dipromosikan. Yang keempat, lebih sedikit orientasi dan pelatihan. Yang kelima, pengumuman pekerjaan. Dan yang terakhir, mempekerjakan kembali. Lalu di sini ada sumber kandidat dari luar. Nah, ada apa aja sih? Yang pertama, ada perekrutan, informasi, dan pasar pekerja tersembunyi. Yang kedua, merekrut via internet. Yang ketiga, media sosial. Yang keempat, agensi pekerjaan, departemen tenaga kerja dan agensi swasta. Lalu yang kelima, pekerja temporer atau paruh waktu. Yang keenam, perekrut eksekutif. Dan yang terakhir, perekrutan perguruan tinggi. Selanjutnya, slide terakhir itu informasi yang diperlukan dalam analisis pekerjaan. Yang pertama, merekrut wanita. Yang kedua, merekrut orang tua tunggal. Yang ketiga, pekerja berusia lanjut. Yang keempat, pekerja dengan disabilitas. Terima kasih presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan, kelebihan, atau kekurangan kata. Mohon dimaafkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.